saya tuh masalahnya gini, saya menghargai Pak KDM secara kemanusiaan. Tapi maaf, kalau untuk secara kekeluargaan, kita nggak ada hubungan keluarga di sini. Saya nggak mau. Trauma saya gimana? Sampai sekarang saya nggak bisa ditelan sendiri. Siapa saya? Hari ini. Saya nggak mau dibodohin seperti ini. Udah, hari ini. Wah, ini kemarin ketemu saya mana? Oh, Ibu. Ya. Bu Vivi, Pak. Teman-temannya ada berapa sekarang? Ini yang datang ini 11. Oh, 11 orang. Oke, yang lain nggak perlu berarti kan? 12. Saya kan memenuhi janji yang kemarin. Saya kan kasih apa ya? Ya, tali kasih dari saya. Berarti saya hanya beri yang 12 orang aja dulu. Kan kita tidak boleh beri sesuatu yang orang tidak membutuhkan. Gitu. Ibunya masih marah nggak sekarang? Kalau sampai bapak yang nggak marah saya. Oh, sama saya nggak marah. Marahnya sama siapa? Sama bapaknya, sama Oke. om-omnya, Sama Pak Yansen, Pak Frank, Pak Yansen, sama Frans. Pak Frans. Nah, jadi pertemuan hari ini bukan pertemuan peradilan. Pertemuan hari ini juga bukan pertemuan musyawarah. Pertemuan hari ini adalah pertemuan kekeluargaan. Gini, kalau ceritanya sederhana saja. Saya hari ini banyak memberikan kompensasi dalam bentuk uang, baik personality saya maupun pemerintah, pada berbagai hal yang sebenarnya terjadinya di masa lalu. Gitu loh. Kan saya kalau mau ego-egoan saya, ngapain sih saya ngurusin yang begitu capek-capek. Tapi kan kita tidak bisa bahwa tidak akan ada saya hari ini kalau tidak ada kemarin. Tidak ada akan kita kemarin kalau tidak ada sebelumnya. Jadi maksud saya gini loh Pak, ini kan menyangkut juga citra dari Taman Safari, tempat dikunjunginya anak-anak, dan Taman Safari juga kan hari ini kan tidak berdiri sendiri, dia terkait dengan aspek lingkungan, dia terkait juga dengan kawasan perkebunan. Dan kalau saya mau cek kan belum tentu juga apa yang di dalam itu sesuai dengan peruntukan yang jadi ketetapan ketentuan. Ya kan sebenarnya kalau mau saya analisis pasti saya banyak nemu. Nah, tapi kan saya tidak bicara itu. Saya tidak bicara nyari orang kesalahannya untuk mengikuti apa yang saya inginkan. Tapi yang saya inginkan adalah menyudahi ini tidak menjadi kegaduhan yang secara terus-menerus yang pada akhirnya merusak brand Taman Safari. Kan Taman Safari juga mengalami keuntungan yang cukup karena tidak ada saingan. Nggak ada saingan cuma satu-satunya loh di Jawa Barat, Jakarta kan nggak ada. Walaupun ada saingan kebun binatang, beda ke Taman Safari dengan ke kebun binatang. Nah, dan kemudian oke, bahwa yang melakukan itu yang dulu mengambil bayi kemudian dididik untuk menjadi pemain sirkus adalah mungkin kakeknya ya. Ya oke kakeknya. Tapi pertanyaan saya, mungkin nggak Bapak punya Taman Safari sebesar sekarang kalau tanpa kakek? Nggak bisa kan? Oke. Kalau itu tidak bisa, maka mewarisi atau meneruskan usaha kakek kan bukan yang untungnya saja. Yang ruginya pun harus bagian dari kita. Maksud saya gitu loh. Nah, anggaplah dari sekian keuntungan yang dimiliki, tamannya safarinya membesar, tempatnya strategis, udaranya dingin, kemudian setiap Sabtu Minggu selalu penuh, ya nggak tahu anak saya sudah nggak berapa puluh kali ke situ. Saya nganter udah berapa puluh kali. Karena di antara saya nganter anak saya piknik, yang paling sering saya ke Taman Safari karena saya senang sekali pada alam. Nah, bisa nggak sih kita tidak bicara undang-undang, kita tidak bicara putusan hukum, kita tidak bicara apapun? Bisa nggak kita bicara dari sisi keluarga? Dari sisi keluarga penerus usaha kakeknya Taman Safari terhadap ex karyawannya atau gitu kan keluarga kakeknya yang dulu pernah diangkat menjadi anaknya
dan kemudian menjadi anak asuhnya, kemudian bekerja di Taman Safari dan meninggalkan traumatik, ya, termasuk terpisah dari ibunya, terpisah dari bapaknya, kehilangan jejak pada ibu dan bapaknya, itu kan nggak bisa ditukar oleh apapun ya. Nah maksud saya begitu Pak ketemunya. Kan misalnya saya apa kaitannya sama Taman Safari? Saya juga ditegur banyak orang, saya 300 juta gitu kan. Saya kan orangnya nggak pernah mikir kalau udah ngasih duit gitu loh. Nah tapi saya kan tetap menjalankan itu. Kenapa? Saya itu untuk kalau dengan ini sudah dulu deh, sudah. Karena ibu keliling kemana-mana, diundang ini, jadi hasilnya ada sesuatu yang didapat menjadi kebaikan. Karena yang keliling waktu malam siang hanya ditanya-tanya, diperdebatkan, difilmin, ditonton banyak orang. Tetapi kan setelah itu tidak ada hasil apa. Nah saya hari ini ingin udah pertemuan pertama di sana, pertemuan kedua di sini ada hasilnya. Hasilnya dua hal. Yang pertama, secara psikologi saling memaafkan agar ada kedamaian dalam hidup. Yang kedua, secara material Taman Safari juga manajemennya sebagai saudara, sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai kakak memberikan sesuatu yang bukan mengganti sebuah rasa sakit dengan uang, tetapi itu adalah bagian dari membangun semangat persaudaraan, persahabatan. Kan bukan itu ukuran ya. Termasuk ibu saya baru ada orang yang diberi sama uang sama ibu gini, saya belum pernah pegang uang sebesar ini. Ini baru, biasanya kalau kasih uang saya cepet. Nah ini saya juga salut bahwa ibu tuh punya idealisme, bukan memperjuangkan materi, tapi ada aspek psikologi yang ingin segera dipulihkan. Saya buktikan loh, kasih uang susah banget kemarin, cuma padahal cuma 10 juta, gitu kan. Nah, tapi bagi ibu sangat besar banget, gitu. Dan nggak mau nerima. Kan bagi saya sudah bisa menilai ibu bukan nyari materi, gitu kan. Walaupun secara materi kita butuh, tapi itu bukan tujuan. Tapi ada batin yang terluka yang ingin terluka, kan itu ya. Sok, gimana? Oh, silahkan. Nah, sok. Tes, oke. Yang pertama, ini saya sampaikan dari keluarga ya. Dari keluarga menyatakan seperti ini, saya bacakan aja. Kita berniat menyelesaikan urusan ini bukan dengan hukum, kekuasaan maupun uang, tapi kita menyelesaikannya dengan hati dan secara kemanusiaan sebagai suatu keluarga besar. Oleh karena itu kita minta segera menyudahi masalah ini guna menghindari kerugian yang lebih besar bagi semua pihak, dan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Gubernur yang telah menginisiasi dan membantu langsung penyelesaian ini dengan cara yang sangat baik dan bijak sebagai orang tua kita semua. Itu dari keluarga. Dari saya pribadi, pada hari ini saya mewakili 3 keluarga sebenarnya Pak. Nah ini mohon juga dimengerti Pak Gubernur dan Cici teman semua di sini ya, bahwa maksudnya namanya 3 keluarga, semua dari kita pasti punya kakak adik ya. Kadang juga nggak sepaham gitu Pak. Ada yang mau mediasi, ada yang enggak, ada yang mau lawan, ada yang mau apa gitu ya. Namun saya di sini berkomitmen untuk ayo kita mediasi, selesaikan urusan meyakinkan keluarga, urusan saya tentunya. Pada hari ini itu yang saya yakinkan. Hari ini saya bersama mantu dari Pak Yansen dan juga admin yang akan mencatat itu aja. Nah di belakang ini informasi juga kepada Pak Gubernur bahwa sebenarnya pemain sirkus itu banyak. Jadi pemain sirkus itu mungkin kalau kita data pada hari ini ada sekitar 40-an timnya. Nah yang hadir di depan kita ini kan 12. Jadi begini Pak Gubernur, jadi banyak juga pemain sirkus yang masih memilih pro dengan keluarga. Artinya solusi hari ini harus menjadi solusi yang holistik. Bukan hanya yang hadir di sini, tapi juga yang tidak hadir. Ya. Kalau enggak, ini akan memicu suatu polemik baru bahwa kasusnya kalau lawan keluarga dapat kompensasi.
itu mohon nanti pertimbangannya bersama ya, bahwasanya keputusan kita hari ini bukan hanya untuk 12 orang, tapi untuk 40 orang gitu ya. Jadi itu Nah sekarang gini, nanti kami siap. yang untuk 40 orang ini saya nanya dulu deh, kita kan balik dulu ya, mereka dulu ya. Apa yang Ibu inginkan ketika kita bertemu di meja ini untuk membicarakan dari sisi kekeluargaan? Karena kalau bicara hukum, saya kasih tahu, Ibu berat, susah menembus kemana. Kalau saya sudah kebayang kesini. Karena saya tuh ngalamin yang nanganin begini, gitu loh. Jalan kerja, jalan sulit, udah capek loh, capek. Nah, apa yang Ibu inginkan dari pertemuan ini? Itu aja. Apa keinginan? Keinginan saya yang pertama, saya tetap untuk asal usul saya semua dari ada 23 yang terkumpul, asal usul itu tolong dikembalikan kita. Ya. Kedua, kita minta coba para pelakunya ya dari 3 saudara ya. Kita minta pertanggungjawaban dari mereka. Jangan selalu Aswin terus yang diinginkan Aswin kan nggak ngerti. Ya, pertanyaan ini orang yang baik. Ya. Kan kita harus menghargai juga orang yang baik. Jangan sampai pertemuan kita ini adalah orang yang tidak baiknya, tidak bertanggung jawabnya, ngumpet. Orang yang semestinya tidak mempertanggungjawabkan kita marahin. Itu kayak gubernur mimpin apel, yang tidak apelnya tidak ditegur, yang apelnya yang ditegur sampai kepanasan, itu jangan. Nah, saya gini. Jadi pertama ya, Ibu ingin menemukan asal usul dari seluruh yang ada. Ada berapa orang yang tidak nemu asal usulnya? Ada berapa ya? Mungkin sekitar ada 20-an. Ada 20. Ya. Oke. Kurang lebihnya itu ada. Nanti dari yang 20 orang ini saya minta data KTP lengkapnya. Ya, nanti saya akan yang menjalankan sendiri untuk mencari asal usul. Ya, nanti saya bicara tertutup dengan tim dari manajemen Taman Safari yang kesananya Oci berarti kan ya. Nanti ini sebenarnya dari mana? Ini sebenarnya kan tidak bisa di forum seperti ini, gitu loh. Nanti itu saya akan bantu. Oke, saya akan bantu sampai mencari alternatif teknologi untuk melacak asal usul itu. Nanti ada teknologi yang bisa digunakan. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Terus kita minta kompensasi selama kita waktu kerja di sana, kita tidak disekolahkan, ya toh tidak dibayar. Nah itu yang minta kita memperhitungkan masa-masa seperti itu. Nah, memperhitungkan. Nah gini, kompensasi ada 2 hal. Yang pertama harus kalau berdasarkan undang-undang, kan kita mau normatif. Kalau berdasarkan undang-undang, berarti nanti kita ujungnya hukum lagi nih. Artinya pihak manajemen kalau kompensasi ini saya tidak menerima kalau segitu, kan gitu loh. Ujungnya udah kita berperadilan lagi, panjang lagi nggak selesai lagi. Betul nggak Pak Disnaker? Ya kan? Ya kan ujungnya undang-undang ini panjang lagi karena ini bukan sengketa hari ini, sengketa sekian puluh tahun yang lalu, yang ikatan kerjanya juga nggak ada. Kan kalau undang-undang kan pasti hitam putih, mana dasar hukumnya, konflik hubungan industrialnya apa, gitu kan. Saya orang serikat pekerja jadi agak ngerti asalnya dulu ya. Jadi ngerti banget urusan begini. Oke, kalau tidak berdasarkan aspek yang normatif undang-undang, tapi berdasarkan rasa, hati, tanggung jawab, moral, Ibu nerima nggak kalau penyelesaian itu? Nah, terus untuk ini kayak kita tuh kan trauma yang sangat ya Pak ya, sampai saat ini kalau saya tuh cerita pun saya rasanya tuh pengen nangis. Iya. Kenapa kita untuk sosial sama orang aja kita tuh rasa minder. Kita merasakan minder. Kita nggak pernah kumpul ke orang seperti kumpul-kumpul seperti ini tuh kita nggak pernah. Lagi gimana terus kayak kita seolah-olah hidup itu tuh kayak gimana ya? Minder itu loh Pak. Aspek traumatik itu perlu waktu, artinya tidak bisa dengan diskusi. Nanti kan itu ranahnya psikolog, bukan ranahnya saya. Kemudian juga ada terapi-terapi lain yang bisa saya bantukan ke Ibu untuk menyelesaikan ini secara psikologi. Artinya kan kita ingin menghilangkan traumatik masa lalu itu, dan itu perlu waktu, dan itu perlu ahli. Nah, gitu loh. Kita udah paham tuh, nggak bisa dalam pertemuan ini selesainya. Oke, terus yang lain? Vivi mungkin bisa. Yang lain apa?
Saya berusaha untuk di tengah ya, menyayangi kedua-duanya ya. So. Kenapa Bu? Sakit hati sama Pak, karena saya sering disiksa. Saya dari kecil tuh sering disiksa, Pak. Udah nggak ada. Masih ada, tapi sudah sangat-sangat Tuh, mau udah ya. Saya dari kecil sampai dewasa, Pak, sering disiksa sama dia. Oh, sakit hati sama Pak Frans ya. Ya memang Pak Fran itu yang paling sadis kalau mukulin kita, mungkin kayak Eva, semua rata-rata tuh tahu dipukul Frans sama Jansen. Udah semua itu. Tidak ada kata tidak semua. Kalau Pak Jansen udah nggak ada kan? Ada, semua masih ada. Keinginannya terhadap Pak Fran dan Pak Jansen itu bertemu. Iya, kalau bisa kita bertemu. Kita pengen bertemu dengan Jadi supaya mereka. nggak ada simpang siur, nggak dikira kita ngomong mengada-ngada. Iya, itu kan lebih enak. Ya, Keinginannya bertemu. Kalau Pak Jansen masih sehat. Saya waktu Komisi 4 dulu pernah bertemu deh dengan manajemen Taman Safari. Di Komisi 3 datang gitu. Bukan, saya waktu Komisi 4 dalam konteks bukan ini. Oh, dalam konteks perlindungan satwa. Enggak, pernah ke DPR dulu, pernah ke DPR. Ke DPR kemudian datang juga. datang kunjungan, ada saya, ada Pak Jansen, dapat Om. Oh, Pak Jansen itu kakek. Bukan, Pak Jansen Om. Oh, yang rambutnya ini yang udah putih-putih itu Pak Jansen. Pak Tony. Pak Tony terus. Oh, ini anaknya Pak Tony. Terus yang satu lagi Pak Jansen itu kakaknya. Kakaknya. Ada itu. Ada. Oke. Nanti kalau suatu saat saya bertemu dulu dengan keduanya boleh. Boleh. Ya, nanti saya ketemu ya sambil lihat Taman Safari. Ya, makanya mungkin hari ini Pak Gubernur mungkin masing-masing bisa membuka apa keinginan. Kami catat. Nanti saya pulang kalau memang ingin bertemu dengan Pak Jansen. Saya bilang, Pak, yang ingin bertemu dengan Pak Jansen ini orang. Nanti saya menemani nanti itu pertemuan itu. Kan ini pertemuan keluarga. Ibu pokoknya ingin bertemu Pak Jansen, ingin bertemu Pak Frans, ingin meluapkan seluruh apa yang menjadi kekecewaan. Karena dia kan selama ini tidak mengakui kalau mereka tuh menyiksa kami, Pak. Tidak minta maaf, rendah hati. Iya, rendah hati minta Artinya maaf. turunin egonya, rendah hati, saling memaafkan agar traumatik itu hilang. Oke? Ya mengakui, Pak. Kalau mereka harus Ya, artinya loh, andai kata ya, saya kan andai kata nih, saya kan tidak lihat langsung, saya harus ngomong pakai bahasa hukum kalau yang begini. Andai kata peristiwa itu terjadi, kan kalau saya kan tidak melihat, jadi saya harus ngomongnya andai kata, gitu loh. Andai kata peristiwa itu terjadi, penyiksaan terhadap ibu, menghilangkan hak-hak ibu sebagai anak, sebagai remaja, gitu kan? Kemudian meninggalkan traumatik psikis yang begitu panjang. Nah, kemudian hari ini saya akan meminta, andai kata Pak Jansen dan Pak Frans melakukan, maka meminta untuk menurunkan egonya, mau bertemu, kemudian mengakui bahwa itu sebuah kesalahan dan meminta maaf. Mengakui, Pak, mengakui. Oke. Ya, terus apa lagi? Apa lagi kita dengerin? Kalau dari TV, apakah itu saja? Kita catat nih. Jadi kalau misalnya itu saja. Ya sama hak kita lah selama kita bekerja di yang sana. tadi itu, juga. Ya itu kan menyangkut yang aspek yang material kan itu. Yang material itu nanti seperti apa keinginan dari pihak manajemen Taman Safari kan itu yang dulunya cikal bakalnya Oci kan? Ya. Sebenarnya enggak juga, Pak, tapi ya. Enggak apa-apa, anggaplah itu gitu loh. Iya, karena kan permasalahannya adalah pihak kedua, Pak. Dari keturunan Pak Hadi. Pada umumnya itu keturunan Pak Hadi, bukan langsung kepada Pak Hadinya. Kenapa? Jadi permasalahan kita adalah kepada Jansen Nangsang, Frans Manangsang, dan Tony Sumampau. Itu loh, maksudnya kita ini lebih banyak eksploitasi dari sana. Nah, Ya masalahnya di situ kan? Iya, betul. Ya kan yang harus mempertanggungjawabkan sekarang karena manajemennya ada manajemen Taman Safari ini. Bapak keturunan dari siapa? Pak Tony. Pak Tony dulu pernah nggak ada perlakuan? Secara fisik tidak ada, tapi tidak seperti Frans Beda. dan Jansen. Jadi yang Tapi sekarang kapan balik? selalu hadir dari keluarga yang waktu itu tidak begitu bermasalah. Baik dong Bapak. Baik Pak, cuma kalau ngomong nyelekit gak enak gitu. Siapa tuh? Pak Tony. Pak Tony bilang Saya juga kalau dengar ngomong nyelkit banyak banget ya hari yang nyelkit ke saya. Kalau mukul tuh dia nggak mau kita yang apa dia pukul, jadi kita nih diadu gitu loh Pak. Jadi kita nih sama-sama tabok-tabokan. Rita Sumampau, berarti saya ada akte lahirnya di sana. Oke, catat itu. Terus sama akte Artinya juga oke lah termasuk pada semuanya
para pihak yang dianggap pada waktu itu melakukan tindakan baik fisik maupun psikis dulu ya, yang membuat ibu traumatik minta bertemu dan agar ada keluhuran budi, kelapangan jiwa untuk minta maaf. Minta maaf dan mengakui, Pak. Kalau minta maaf kan berarti mengakui. Iya, harus Belum tentu, mengakui, Pak. jangan nggak mengakui. Oh? Belum tentu Belum loh, tentu Pak. kita Minta tahu maaf banget nanti nggak mereka. mengakui Jadi gimana? nggak akan minta maaf kalau tidak mengakui. Ya justru itu biasanya kan orang kan begitu mengalihkan hanya cukup maaf, tapi Iya. kronologisnya Jangan dan ngaku, detailnya wah, kita wah, lihat nanti. Ini pernah pacaran sama saya ngaku udah. Nah, Gitu. kalau orangnya seperti itu, Kan udah. Terus apa lagi? Apa lagi? Biar saya simpulkan. Bu Koni, ada Pak Koni. Apa lagi? Udah 3 itu kan? Oke. Jadi masalahnya di 3 hal. Yang pertama adalah ingin ada kompensasi dalam bentuk material, kan itu loh, terhadap jasa yang sudah diberikan sebagai pegawai di sana, kan itu. Yang kedua, ingin ada pertemuan dengan para pihak, yaitu Pak Frans, Pak Tony, Pak Yansen, dan ingin mereka meminta maaf dan mengakui kesalahannya telah menghilangkan identitas hubungan darah dengan keluarga orang tua handai tolan asal muasalnya, dan kemudian akhirnya banyak yang kehilangan jejak genetikanya, kan gitu. Kemudian yang ketiga, gitu kan, ya tadi dan minta maaf, kekerasan. ya itu tadi mengakui telah melakukan tindakan kekerasan dan minta maaf. Kan itu 3 materinya kan, 3 materinya itu kan yang menjadi keinginan. Ini bukan hukum, bukan PT-UN, bukan perkara perdata, bukan perkara pidana, tapi ini adalah tindakan-tindakan yang akan dibangun berdasarkan hubungan emosional, karena tadinya juga memiliki hubungan emosional sebagai anak angkat dan bapak angkat. Itu kan, Mbak? Gitu. Pak, silakan. Izin menambahkan dikit aja, mungkin kalau dari asal usul terus terang ini kan semuanya diserahkan oleh orang tua mereka kepada Pak Hadi pada waktu itu ya. Itu akhirnya kami membongkar-bongkar lemari Pak Hadi dan menemukan beberapa data ya. Mungkin itu nanti bisa dicocokkan. Cuma ada beberapa seperti Vivi yang pada waktu tahun 97 itu sempat juga ditelusuri, tetap nggak ketemu ada yang nggak ketemu ya. Jadi mungkin pada saat ini ya niat baik kami Ya nanti kan di pertemuan itu diungkapkan. mayoritas ketemu, mayoritas. Kayak kita tanya satu-satu. Ibu asal usulnya ketemu dengan orang tuanya. Sekarang udah ketemu. Orang tua ibu asalnya di mana? Ceritanya sih dulu awalnya ada di Mangga 2, tinggalnya dulu ya. Kalau sekarang kan udah enggak. Saya Ya, kan sekarang jejak genetiknya ketemu. Artinya bapak ibu siapa, ibunya ketemu siapa? sejak saya jatuh. Sebelumnya belum ketemu. Jadi sejak tahun 91-an saya baru diizinkan ketemu. Oke, jatuh dari mana? Main Main sirkus. sirkus, main Akhirnya artis. seperti ini. Iya. Dan saya pun setelah jatuh, saya keluar dari Taman Safari pun mereka tidak memikirkan kehidupan saya selanjutnya karena saya perlu aksesibilitas hidup saya. Akhirnya ibu sekarang tinggal di mana? Saya tinggal sama saudara, Di numpang di saudara di Jakarta. berkeluarga ya? Udah Enggak berkeluarga. Nah, ibu tuh akhirnya sekarang ketahuan bapaknya namanya siapa? Bu Ipin. Udah almarhum. Almarhum. Dua-duanya udah. Dua almarhum. Dimakamkannya di mana, Bapak? Dulu waktu itu sih di kremasi waktu itu. Dikremasi. Beberapa tahun. Berarti ibu keturunan. Iya. Keturunan apa? Saya Cina. lahir di Kalimantan. Keturunan Cina. Kalau dikremasi kan keturunan Cina biasanya. Iya. Oke, saudara ada? Ada sekarang ada. Di mana saudara itu? Jakarta. Di Jakarta. Sudah ketemu kan? Sudah. Iya. Kalau ibu yang tidak ketemu sampai sekarang? Oke, ibu kan tinggal di Surabaya ya? Di Magetan. Magetan. Oke. Kalau Sinisa ini salah satu yang kita kayaknya ketemu fotokopinya pegang oleh
kakek gitu. Jadi mungkin sehabis ini kalau bisa dicatat, mungkin nanti kita bisa ketemu. Yang menyerahkan itu mamanya aja, nggak ada. Mamahnya di mana? Menyerah itu Pontianak. Di Pontianak. Berarti keturunan juga ini ya? Enggak, kalau saya bukan di Pontianak. Daerah Mangga 2 itu. Kalau dari wajah enggak keturunan sama. Cina? Sama maksudnya dulu kalau saya ingat itu ya, saya diambil itu ada pabrik korek api 3 Duren. Itu mama saya kerja di situ. Iya, tapi surat rumah sakitnya itu di Pontianak mungkin. Ya, berarti dari sisi ini ibu keturunan ini juga ya. Artinya kalau bahasa orang kita ini keturunan Cina Pontianak. Oke. Nama aslinya apa waktu lahir? Nggak tahu. Mungkin sesi terpisah. Saya tahu Chin Chin Li. Biar senyum bu. Oke. Ibu? Sama saya juga nggak tahu Pak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sekarang ibu tinggal di mana? Di Surabaya. Surabaya. Nggak punya tempat tinggal saya. Jadi kos sana sini kalau nggak kerja saya juga nggak. Kerja apa sekarang? Saya terakhir ini rawat lansia Pak. Rawat lansia Ya. Di Probolinggo waktu Probolinggo. Sekarang masih kerja? sudah resign. Resign. Sekarang tinggal di mana? Nggak punya tempat tinggal. Nah, sebelum berangkat dari sini nginep di mana? Nginep di hotel. Di hotel. Iya. Uangnya dari mana? Dari saya itu yang Iya. dari Bapak. Oh. Hanya teman-teman yang kasih sumbangan. Ya nanti pulangnya ada lagi dari saya. Ya, ibu. Saya nggak tahu. Tapi memang kalau wajah-wajah ini semuanya keturunan loh. Turunan Cina. Nah, Memang kebanyakan. keturunan. Saya tahu. Keturunan iya, keturunan Tionghoa kebanyakan. Karena dulu Ini kayak Kadis Naker. Kalau dari wajah, saya nggak tahu. Masih keturunan mungkin Ciamis ya. garis keempat. Ibu ketemu orang tuanya ada? Enggak tahu sama sekali. Sampai sekarang? Saya sekarang tinggal di Bogor ngontrak juga. Kontrak juga. Belum berkeluarga? Sudah. Oh. Sekarang tinggal di Bogor dengan keluarga? Iya ada sama anak. Sama anak. Nah ini kok Kalau saya kebetulan saat itu dari istrinya Pak Jansen, katanya bilangnya saudara saat itu. Jadi karena saudara, karena ekonomi mama saya saat itu ini, lalu dijanjikanlah bahwa ini anak mau dipintarkan, mau disekolahkan, yang nanti kalau perlu nanti kalau sampai ke luar negeri nanti kalau udah pintar katanya dibalikan, tapi nyatanya enggak. Gini, bapaknya masih ada. Kalau saya dari kecil memang udah nggak ada papa saya. Tapi tahu garis keturunannya? Tahu. Artinya dari Singkawang dari mana? Saya Singkawang. Saya tegas. Kita ini ngerti. Singkawang ya. Oke, punya istri? Sekarang punya barusan 2 Agustus kemarin baru meninggal. Istrinya? Iya. Berarti menduda sekarang? Hah? Iya. Ada niat nikah lagi nggak? Enggak. Ini banyak. Ibu. Saya dari Bekasi Pak. Enggak. Masih keturunan nggak? Nggak tahu, mama saya asli Betawi, Bekasi asli, iya, Oke. Tambun Utara. Tapi tahu mamanya? Ya udah ketemu 86 itu saya mencari 87 dah saya mencari karena saya nemuin itu ada ya Swin surat lahir saya sama Kumala. Saya kan sama Kumala kakak adik, tahu nggak tahu Aswin. Nah berarti bukan ini Aswin. Aswin nggak. Ya, oke, sebelah. Saya sudah ketemu keluarga. Keluarga mana? Keluarga kandung saya. Dari tapi mana? dari Jakarta Utara dan Jawa Timur. Tiongkok juga keturunan. Ya, cici-cici semua. Orang berpikir kalau cici-cici itu kaya-kaya semuanya. Padahal yang susah juga banyak kan? Ya kan kalau persepsi orang Jawa Barat tuh kalau keturunan Tionghoa berarti kaya. Ternyata yang susah juga banyak. Nah, ini bapaknya nih. Iya, bapaknya ini. Udah ketemu ya? Aja saya udah ketemu. Tapi akta lahir saya belum, karena kata mama saya dengan papanya. Apanya? Akta lahir saya katanya. Jadi saya sudah dikasih. Rita, Aswin saya kenal kamu loh. Nama aslinya dulu siapa tuh? Oke. Nama saya Susan dulu. Susan, bukan Susan. Susan. Jadi Rita waktu di situ. Mampau. Rita Sumampau. Sabar. Susan. Oke. Kita cari itu catetin loh, itu Susan. Oh, ada catatnya. Tapi ini bukan turun Tionghoa, ini bukan. Kelihatan kamu.
Sebelah. Teteh. Belum, Belum ketemu. nggak tahu. Gak tahu sekarang tinggal di mana? Saya di Malang. Jangan Malang dong, mujur sekali-kali. Saya di Malang. Gak senyum. Malang Jawa Timur. Iya. Oke. Terus ini? Kalau ini anak saya. Anak saya waktu di sana saya melahirkan. Terus ini saya dipisahkan, ini dijadikan pemain sirkus juga. Jadi dari kecil. Oke. Ini yang sebelah, Ibu? Saya dari Bogor, Pak. Bogor. Ya. Tinggal di Bogor. Tinggal di Bogor. Keluarga udah ketemu? Udah. Keluarga belum? Belum. Nggak tahu temen siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Yang sebelah? Saya dari Bekasi. Saya Tangerang sekarang tinggalnya. Cuman lahir saya dulu di Bekasi. Saya kakak adik sama Yuli. Nah, terus keturunan siapa? Udah ketemu? Udah. Ya udah ketemu kan saya sama Yuli sama. Oke. Yang sebelah lagi? Kalau saya keturunan juga, nama saya masih nama Tan Sun Leang. Saya juga dulu ikut sirkus. Oke. Tapi saya tahu orang tua saya. Ya, oke. Saya diambil saya umur 7 tahun. Baik, udah ya, kita sudah. Nah, artinya yang nanti saya minta nomor teleponnya ya untuk bertemu dengan Pak Tony. Pak Tony itu Bapak kan? Bapak ya kan? Pak Frans, Pak Jansen, kan itu kan?